tugas, ya nggak sih? Kayak sekarang nih, aku baru selesai ngerjain jurnal. Aku ngerjain dari pagi ke pagi dan aku belum tidur. Sekarang udah datang lagi nih tugas yang lain nih, disuruh bikin biografi si Bawaih. Mana aku nggak tahu lagi tuh si Bawaih siapa. Katanya si Bawaih tuh ahli nahwu ya. Lah aku nahwu aja nggak paham, gimana coba? Ngantuk banget lagi. Memang anak muda zaman sekarang itu kalau tidak mengeluh sekali saja sehari, rasanya gatal-gatal badannya. Kau bertanya siapa aku? Katanya tadi kau tidak kenal siapa aku. Maka aku datang di sini di mimpimu ini untuk memperkenalkan siapakah si Bawaih itu. Sudahlah, sekarang tetaplah tidur dan jangan bangun dulu dan dengarkan ceritaku. Namaku Abu Bashar Amru bin Usman. Seperti yang kau ketahui, aku memiliki panggilan, yaitu si Bawaih. Katanya karena aroma badanku seperti buah apel. Ada juga yang bilang karena pipiku seperti buah apel. Apa iya? Lupakanlah. Aku lahir tahun 137 Hijriah di Persia. Kenapa? Kau bertanya-tanya lagi? Coba diam dulu. Kau pasti bertanya-tanya karena aku bukan orang Arab dan menjadi tokoh sastra Arab. Maka dengarkanlah dulu ceritaku ini. Aku lahir di keluarga biasa-biasa saja. Bukan keluarga mulia, juga bukan keluarga kaya. Tapi apapun itu halangannya, tak akan menyurutkan niatku untuk menuntut ilmu dan mengkaji semua ilmu di dunia ini. Maka dari situ, aku berhijrah ke Basra. Sampailah ketika aku hijrah ke Basra. Tak seperti yang dikenal sekarang sebagai ulama nahwu. Dulu aku justru tidak belajar nahwu. Awalnya aku belajar hadis dan fikih. Aku belajar ke banyak orang, salah satunya Syekh Hamad bin Salma. Aku terus mempelajari hadis dan fikih tanpa bosan. Sampailah satu hari di mana hari itu mengubah seluruh hidupku. Saat itu, Syekh Hamad bin Salma memerintahkanku untuk membaca sebuah hadis. Maka aku bacakanlah hadis itu. Laisa min ashabi ahadun illa man law syi'tu la akhadtu alaihi laisa Abu Darda. Lantas Syekh Hamad berkata, "Lahanta ya si Bawaih, innama hadzal istisna." Engkau salah wahai si Bawaih, sesungguhnya ini adalah istisna. Mestinya bukan Abu Darda, tapi Aba Darda. Di situ hatiku terluka. Egoku sebagai orang yang sangat suka menuntut ilmu terluka. Tapi aku tak lantas membenci Syekh Hamad. Aku justru berazam untuk mempelajari nahwu. La jaramah, la atlubanna ilman la yulhinani ma'ahu ahadun. Aku akan menuntut ilmu yang dengannya aku tidak akan disalahkan oleh siapapun. Lalu aku mempelajari ilmu nahwu dari banyak orang pula. Salah satu guruku yaitu Syekh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Setelah itu, aku terus mempelajari ilmu nahwu sampai aku paham dan menguasai ilmu nahwu dari akar sampai ke cabang-cabangnya. Sampai suatu hari aku pergi ke Kufah. Di sana, orang-orang di sana ternyata ingin mempertemukanku dengan Al-Kisai, ahli nahwu di Kufah. Di tempat yang sudah disiapkan oleh rakyat Kufah, aku dan Kisai duduk berhadapan.
Kisai bertanya padaku, siapa yang duluan bertanya, aku atau engkau? Lalu ku jawab, kau saja. Dipikir aku takut sama pertanyaannya. Lalu Kisai menanyakan hal ini padaku. Bagaimana kau mengatakan kata-kata ini? Qad kuntu adunnu annal aqrab asyaddu lis'atan minaz zanbur fa idza huwa iyyaha atau fa idza huwa hiya. Dengan pelajaran nahwuku sepanjang hidup, aku menjawab, fa idza huwa hiya. Itu harus rofa, tidak boleh nasab. Lantas Kisai menyalahkanku dan perdebatan menjadi sengit. Fa idza huwa hiya. Fa idza huwa iyyaha. Fa idza huwa hiya. Fa idza huwa iyyaha. Begitulah kira-kira. Lalu, karena perdebatan semakin tak terkendali, aku dan Kisai bersepakat untuk menyerahkan permasalahan ini kepada orang Arab asli yang fasih. Orang-orang Arab membenarkan pendapatku. Orang-orang Arab setuju dengan pendapatku. Akan tetapi, karena Kisai adalah guru dari anak khalifah, maka khalifah membenarkan Kisai. Dan Kisai lah yang menang pada perdebatan itu. Aku merasa kecewa, aku marah, lantas aku pergi dari tempat debat itu. Aku pergi mengasingkan diri di kota kecil bernama Shiraz sampai aku wafat di umur 40 tahun. Bagaimana anak muda, apakah kau sudah paham kisah hidupku? Katanya kau disuruh menulis biografiku. Sekarang tanyakanlah apa yang ingin kau tanyakan sebelum kau bangun dan aku pergi dari mimpimu. Hah? Kau bertanya kenapa sisa karyaku cuma satu di zaman modern? Sebenarnya ada kisah tragis, lucu, dan menyedihkan di balik itu. Ketika masa hidupku, aku menulis banyak kitab, aku memiliki banyak karya. Sampai satu hari, aku pergi ke pasar. Aku ke pasar dengan perasaan senang dan tenang. Aku membeli keperluanku, keperluan rumahku, dan makanan pokok. Akan tetapi, ketika aku sampai ke rumah, aku lihat banyak abu bertaburan di sekitar rumahku. Apa ini? Lantas kulihat ke belakang rumahku. Buku-bukuku dan karya-karya tulisanku dibakar oleh istriku. Lantas kutanyakan pada istriku yang cantik itu, wahai istriku, kenapa kau bakar karya-karyaku? Lantas dia jawab, aku cemburu, Kakang. Aneh sekali, bukan? Dia cemburu pada kertas. Di sana aku sangat bingung. Apa yang harus kulakukan? Istriku cemburu pada kertas-kertas, benda mati yang tidak bisa melakukan apapun. Bahkan ia pun tidak hidup. Untuk kebaikan bersama, maka aku ceraikan istriku yang cantik itu. Dan aku menghabiskan masa tuaku melanjutkan satu naskah kitab yang belum selesai. Bahkan sebenarnya sampai aku wafat pun aku belum sempat menamakan kitab itu. Dan kitab itu ditemukan oleh orang-orang setelahku dan dinamakan Alkitab. Maka dari itu karyaku cuma satu sekarang. Begitu anak muda.
Si Bawai. Kenapa rasanya aku sudah kenal ya sama si Bawai? Entahlah, kerjakan saja tugas ini.